Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini kita bakal bahas semua seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Beras Menir. Saya baru buka toko di Shopee, tapi hingga hari ini belum ada yang mampir. Selamat! Kayaknya gue baru bikin konten belum lama tentang pemula, kenapa nggak dapet, kenapa nggak pecah-pecah telur, kayaknya lo harus nonton deh. Karena memang iya begitu adanya gitu loh. Memang begitu adanya, kalau misalnya kamu cuman buka dan tungguin, udah pasti tuh kagak bakalan ada yang beli. Lo memang harus effort lebih buat dapet. Ya, yang kedua, Dewi Fatimah, baru nemu video ini. Saya jualan omset bagus, tapi mendadak sepi semenjak kena penalti. Toko turun seturun-turunnya. Cara balikinnya gimana ya? Nah, kalau toko dulu pernah bagus, tapi mendadak sepi, coba lihat efek dari penalti kamu tuh apa. Ini ngomong-ngomong gue nggak tahu nih ya, kamu di Shopee apa di TikTok ya, karena efek dari penalti itu macam-macam. Ada yang misalnya kalau di Shopee ya, posisi rankingnya hilang. Ya kalau hilang udah pasti seturun-turunnya habis itu. Gitu kan. Kalau di TikTok mungkin selama ini affiliate-nya kuat, affiliate-nya hilang. Nah, nggak bisa ngomong juga tuh. Langsung itu habis. Gitu kan. Jadi kalau kayak gitu gimana ya? Kita harus tahu nih masalah utamanya apa. Nah, ada nggak cara mengembalikan? Misalnya, kalau misalnya contoh kayak gue sering ketemu ya seller yang affiliate-nya sumbernya dari affiliate, terus begitu dia sepi. Yang bisa dia lakukan adalah ketika ratingnya belum cukup, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Perbaiki tuh rating. Atau ada cara kedua, lu ngiklan. Tapi percaya sama gue, ngiklan itu jauh lebih boros daripada affiliate. Tapi ya nggak ada solusi. Atau ya mungkin solusinya adalah bikin toko. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya paling enak sih ya, kalian gabung. Kalau misalnya kayak toko kayak gini nih, gabung sama di agency kayak di MEA. Karena kita bisa ngasih proteksi lebih ketika misalnya lu ada kayak gini, kita tahu duluan. Dan sebelum tahu juga mungkin ada beberapa kayak pelanggaran tuh yang bisa di appeal supaya jadinya nggak langsung berdampak gitu ya. Nah, terus Lisna Nur Siti Ahlam, kok saya baru buka toko Shopee, agar pecah telur gimana? Biar pecah telur, kalau misalnya SKU-nya udah yakin bagus, barangnya udah yakin bagus, yang kedua adalah cepat-cepat beli traffic. Beli traffic alias ngiklan gitu ya. Lo mau ngiklan, lo mau nge-live atau mau ngapain, pokoknya dapetin traffic deh. Dapetin trafficnya harus berapa? Nah, inilah PR pertamanya. Kita nggak tahu nih buat kamu pecah telur tuh dilihat berapa orang. 100 orang, 200 orang, 500 orang, apa 1000 orang. Nah, itulah yang perlu kita cari tahu. Setelah tahu baru nanti kita bisa lebih baik. Kemudian tim Maret, saya jualan di kategori kesehatan. Walaupun saya sudah aktifin affiliate-nya, tapi tidak ada muncul tag komisi, jadi nggak bisa di-affiliate-in. Gimana solusinya? Apa harus upload dokumen izin atau seperti apa? Kalau misalnya nggak bisa di-affiliate-in, mungkin dokumen salah satunya. Coba dilihat ada nggak yang menghambat gitu kan. Nah, biasanya sih kalau yang seperti ini ya, di MEA kita punya service khusus buat ngurusin kayak beginian. Biar bisa beres. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya apa dia nggak muncul tuh, apakah memang nggak muncul atau jangan-jangan memang sama affiliate juga kamu dianggap nggak menarik. Kalau dianggap nggak menarik kan nggak bisa ngomong ya. Itu hal yang berbeda. Terus yang berikutnya, Putra Arpan. Mas, produk saya ada yang kena pelanggaran gara-gara sering telat kirim atau dibatalkan oleh TikTok. Sekarang dinonaktifkan, mau diajukan banding nggak bisa, disuruh bikin produk lagi, apakah nanti berubah penilaian bintang 5, apa harus mulai dari 0? Kalau misalnya produk, saya nggak tahu nih produknya kena pelanggaran berapa banyak. Kalau sering telat kirim itu memang fatal, jadi memang kamu harus jangan sampai kena lagi gitu ya. Dibanding juga percuma kalau telat kirim, karena memang itu salah gitu ya, salah sendiri. Nah, disuruh bikin produk lagi, apakah nanti berubah penilaian? Penilaian ya, kalau misalnya penilaian toko rata-ratanya tidak berubah dong. Penilaian produk yang udah dihapus itu hilang, tapi mengaruh ke rating toko kamu tetap nggak bagus. Nah, mulai dari 0 lagi terserah. Tokonya udah sebesar apa, sudah berapa lama, apakah kalau masih belum lama ya udah bikin lagi aja, atau tokonya masih jelek mulai lagi aja dari 0. Ya, terus ada Asari Hari, mau didampingi kok ya, mau didampingin, lu klik di link deskripsi, nanti chat langsung sama tim gua gitu kan, buat diatur gimana caranya buat ikut program si pendampingannya ya. Terus Sen Zura, dari upload produk baru biasanya rata-rata ada penjualan di minggu keberapa? Dari upload produk baru biasanya ada penjualan di minggu, nggak tahu. Kenapa beneran? Kalau produk lu bagus banget nggak usah minggu besok juga laku. Tapi kalau produk lu nggak menarik sampai 10 tahun juga nggak akan laku, beneran, seriusan. Jadi indikatornya adalah bukan dari upload produk, karena ngupload produk itu kalau di e-commerce sumpah itu hal paling nggak penting, paling basic, bukan nggak penting ya, penting sih. Hal paling basic yang maksudnya tuh banyak banget orang ngelakuin, yang pentingnya adalah gimana cara mengoptimalkan yang produk yang ada itu. Gitu ya. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Taufik Kloman.
Gue jualan gak laku-laku bang, udah rutin juga, live juga padahal. Sabar, ya kalau lu jualan kagak laku-laku padahal lu udah rutin live, coba dilihat kira-kira masa lalu kenapa nggak lakunya. Apakah barangnya gak menarik, yang nyarinya banyak nggak, orang lain ada nggak yang jualannya laku. Terus ketiga, penonton lu banyak apa dikit, traffic toko lu banyak apa dikit. Kalau traffic toko lu dikit, berarti lu harus masalah dicari traffic. Kalau traffic lu udah banyak, berarti masalah di produk lu nggak menjual. Itu dia, ujung-ujungnya cuma dua itu doang. Ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan lain, lu bisa tulis di komen sini. Nanti gue bakal jawab di Q&A minggu depan.